Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang. Kita sudah sampai pada subtema 3 ya. Kita akan mulai dari pembelajaran 1, indahnya persatuan kesatuan negeriku. Nah, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlist ya. Nah, ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan akan didapatkan dengan urut dan runtut. Ya. Link dari playlist ada di kolom deskripsi ya. Di atasnya kolom komen itu ada segitiga itu. Kalau menggunakan HP itu nggak bisa menggunakan linknya, bisa langsung masuk ke channel saja ya. Masuk ke channel, nah di situ playlist sudah saya atur sedemikian rupa biar mudah ditemukan ya. Yang pakai komputer bisa langsung klik biasanya. Oke, kita langsung saja masuk subtema 3, indahnya persatuan ya dan kesatuan negeriku. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa budaya Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Ya, kita itu harus bangga ya, bangga dengan keragaman, bangga. Ya. Nah, karena itu menunjukkan kekayaan bangsa kita, kekayaan di bidang budaya. Ya. Jangan lantas perbedaan ini dijadikan alasan untuk perpecahan. Justru ini adalah perekat, ya kan? Nah, ayo bacalah dalam hati teks berikut ya. Supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap ini. Ya, ini adalah keragaman agama di Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di situ diwakili 7 orang. Ya, Islamnya 2 ini ya masalahnya. Nah, Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat, budaya setiap daerah unik, ya, dan berbeda dari daerah lain. Unik itu bisa diartikan nyeleneh atau lain dari yang lain, ya. Agama dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Yang penting ini ya, dengan perbedaan itu bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa. Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu yang harus dilakukan adalah toleransi dan saling menghormati. Ya, dalam menjalankan ibadah, bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Ya, tidak boleh. Ya. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Ya, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun ya kita harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi orang lain meskipun berbeda agama dan suku dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Bentuklah kelompok antara 4-5 orang ya. Baca dalam hati teks supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap ini. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Kata sulit ya, kita lihat di sini apa ada unik misalnya ya. Unik, berbeda dengan yang lain ya, unik. Ya, lain dari yang lain ya, bisa diartikan gitu ya, biasanya bahasanya enak, lain dari yang lain ya, atau memiliki kekhususan, kekhasan ya, memiliki ya kekhasan KHAS ya, kekhasan ya. Oke, unik itu khas atau diartikan khas juga boleh ya. Yang nomor 2, coba kita cari di sini apakah ada yang
kata-kata yang unik, ya lain dari yang lain, ya beragam dengan perbedaan. Bagaimana menjaga kesatuan bangsa? Untuk menjaga kesatuan bangsa, kita sikap berikut. Salah satu sikap yang hormati, kita coba ini biasa ya, menghina teman agama. Selanjutnya kita sedang, ya ini coba kita cari kata yang sulit. Sikap yang harus dilakukan menjaga kebudayaan daerah bangsa negara kita kaya berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan, namun kita harus menghormati. Biasa rasanya NKRI biasa, kita harus menghargai, menghormati, menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, sikap dan budaya. Sikap itulah yang harus kita tanamkan. Tadi ada kata toleransi, saya mencari kata toleransi, tidak nemu. Ya, negara Indonesia memiliki keragaman umat, adat, budaya, agama, adat mungkin boleh ya. Adat ini coba kita cari artinya. Adat. Ya, itu mungkin perlu kita cari ya. Adat itu kebiasaan biasanya ya. Aturan ya, atau perbuatan yang lazim diturut dilakukan sejak dahulu ya. Aturan yang turun temurun gitu aja ya. Aturan yang ada sejak dahulu gitu aja ya. Sejak dahulu. Nah, ini cukup. Tadi ada toleransi, itu kata yang cukup ya. Ya, coba dari mana tadi kata toleransi? Bagaimana kita dapat menjaga kesatuan? Nah, untuk menjaga kesatuan, mari kita lakukan sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan adalah toleransi. Nah, ini yang saya cari ya, toleransi. Coba kita cari di KBBI. Ya. Batas penambahan, pengurangan yang diperlukan, penyimpangan yang masih dapat diterima ya dalam pengukuran kerja. Ya, batas ukur penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, sifat atau sikap toleran. Ya, terhadap toleran itu menghargai perbedaan ya, kalau mungkin diartikan ya, menghargai perbedaan. Jadi kata-kata yang ada di KBBI malah maksudnya kurang secara konteks dari yang kita ini ya, secara konteks dari teks ini malah kurang pas ya, lebih enak ini aja, menghargai perbedaan sebenarnya toleransi. Mari tuliskan pokok pikiran setiap paragraf teks supaya tetap rukun. Ya, mari kita cari. Kita mulai dari paragraf pertama. Negara Indonesia memiliki keragaman adat, budaya dan agama. Ya, nah ini agama yang dianut penduduk beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, nah untuk menjaga persatuan dan kesatuan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Ya. Pada intinya Indonesia memiliki keragaman agama, budaya ya tadi ya, agama, budaya, adat ya, dan adat istiadat. Ya, bukan hanya ini ya, tapi yang disebutkan itu aja. Ya, bahasa juga ya. Cuman di teks nggak disebutkan. Pokok pikiran kedua, ya. Nah, salah satu sikap yang harus dilakukan adalah saling toleransi. Ya, untuk menjaga keragaman, salah satu ya sikap yang harus kita kembangkan adalah toleransi. Ya. Yang kedua, toleransi adalah salah satu sikap yang harus kita kembangkan untuk menjaga persatuan. Toleransi adalah salah satu sikap yang harus kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
kita akan menuju paragraf 3. Ya, ini adalah paragraf 3. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dan sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dan berbagai daerah di Indonesia. Ya, sikap lain yang harus dilakukan yaitu sikap lain yang harus dilakukan yaitu kita baca lagi, menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Menghargai apa tadi? Menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita mempunyai keberagaman budaya ya di Indonesia, dan kita itu harus saling menghargai karena mungkin budaya di daerah kita itu berbeda dengan daerah lain. Jadi cara kita memandang suatu masalah mungkin berbeda. Cara kita menganggap sebuah kesopanan misalnya berbeda. Mungkin cara berpakaian satu daerah dianggap tidak sopan di daerah lain. Ya, nah, itu adalah sebuah keragaman yang harus kita hargai. Ya, itu mungkin dari cara pakaian, mungkin cara bersikap juga ya. Jadi ada daerah yang ngomong harus lemah, lembut, ngomong kasar sedikit itu dianggap tidak sopan. Tapi ada daerah yang orang yang ngomongnya pelan itu dianggap kayak ndak tegas gitu loh ya, inginnya des gitu. Jadi beda budaya ya ndak masalah, kita harus saling menghargai. Jadi kita harus mengetahui budayanya orang sana itu memang seperti ini gitu ya. Ya, jadi ada budaya yang misalnya dalam pernikahan ya, ada di satu daerah itu yang melamar ada yang perempuan. Ada di daerah lain yang melamar harus laki-laki. Jadi harus saling menghargai. Itu salah satu budaya yang kayak bertolak belakang gitu ya. Nah, jadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi orang meskipun berbeda agama, suku, budaya. Nah, ini intinya ya. Kita harus saling menghargai, menghormati. Kita harus saling menghargai, harus saling menghargai, menghormati, ya. Kita harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda ya adat, ya budaya, suku dan agama. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Menyayangi beda agama, suku dan budaya. Kita akan lanjutkan mengapa kita harus melaksanakan ajakan teks supaya tetap rukun. Mari lanjutkan sikap ini. Kita harus melakukan ajakan teks supaya tetap rukun. Mari kita lakukan karena Indonesia adalah negara dengan keragaman agama, suku, bahasa, ya, seni dan lain-lain ya, bahasa tarian, ya dan lain-lain ya, yang sangat besar. Indonesia adalah negara dengan keragaman agama, suku, bahasa, tarian dan lain-lain ya yang sangat besar. Jadi kita itu mempunyai keragaman ya, atau Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik itu agama, suku, ras, tarian dan lain-lain gitu ya, lebih enak ya.
Nah, keragaman ini harus kita jadikan, harus kita syukuri dan dijadikan perekat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Bukan sebagai alasan untuk terpecah belah dan konflik. Ya, memang ada potensi ke sana ya. Jadi kita itu ada potensi perpecahan ya, antar agama, perpecahan antar suku itu ada potensi seperti harus kita akui. Ya, tapi kita berpikirnya jangan sampai perbedaan ini menjadi alasan. Jadi perbedaan ini menjadi apa ya, kekuatan ya, kekayaan yang harus kita syukuri. Ya, kita harus saling menjaga, bersatu. Ya, alam itu sudah mencontohkan pelangi itu tidak akan indah warnanya kalau hanya satu warna, ya kan? Nah, Indonesia terlihat begitu indah karena warna-warninya. Ya, kita boleh membanggakan suku kita, bahasa kita, agama kita. Harus malah ya kita harus bangga, tetapi ya jangan sampai kebanggaan tersebut membuat kita itu mengejek yang lain. Ya jangan sampai itu terjadi. Karena saat kita mengejek orang lain, pada saat yang sama sebenarnya kita mengejek diri kita sendiri. Ya, karena kita adalah karena mereka itu bagian dari kita juga. Kita semua adalah satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, adalah satu Indonesia kan gitu ya. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain, apakah ada perbedaan? Ya, keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Iya, jadi orang wisatawan asing misalnya datang ke Bali karena mereka ingin melihat keindahan budaya Hindu. Ya, bagaimana mereka melaksanakan upacara-upacaranya, bagaimana mereka menghargai alam, bagaimana filosofi hidupnya, ya itu yang membuat Bali itu semakin menarik, bukan hanya sekedar alamnya, ya misalnya itu juga dengan daerah-daerah lain juga, ya jadi kekayaan budaya kita. Banyak wisatawan datang untuk melihat tari-tarian, tari remo, tari apa yang ada di Indonesia, ya. Tari mungkin dari Sunda itu jaipong. Nah, itu kalau ditampilkan, dipentaskan di luar negeri, wah sambutannya luar biasa. Akhirnya, wah ini negara mana asalnya ini? Akhirnya datang ke Indonesia. Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, mungkin kamu bertanya-tanya apa hubungannya magnet dengan daya tarik. Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut ini. Ini adalah magnet ya, magnet. Lakukan kegiatan di dalam kelas. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Kalau ini bukan magnet batang ya, ini magnet ladam. Ya, atau sepatu kuda atau tapal kuda, ya bentuknya huruf U ya. Kata tapal kuda sendiri sebenarnya nggak U banget ya, agak melengkung seperti ini tapal kuda, tapi ini kita menyebutnya ladam atau tapal kuda juga ya. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun, letakkan di atas meja. Nah, nanti mana yang bisa tertarik oleh magnet? Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut, catatlah hasil pengamatan kalian. Ingatlah, hati-hati saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang jatuh ke lantai. Bahaya ya, tajam jarum pentul ini loh, jarum pentul itu tajam. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya, ya, agar tidak melukai. Ya.
Berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Ada benda yang ditarik, ada yang tidak. Benda apa yang ditarik oleh magnet? Ya, yang ditarik magnetik adalah benda yang biasanya yang terbuat dari logam ya. Pada umumnya yang terbuat dari logam. Pada umumnya ya yang terbuat dari logam ya. Pada umumnya yang terbuat dari logam. Atau langsung saja yang terbuat dari logam ya. Tapi ada keterangan sebenarnya. Tidak semua logam bisa ditarik magnet ya. Yang terbuat dari logam. Dengan keterangan ya, tidak semua logam bisa ditarik magnet. Logam bisa ditarik magnet. Oke. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet ya, yang non logam dan logam tertentu yang nggak bisa ya, yang nggak bisa ditarik magnet misalnya di sini adalah pensil, daun penghapus nggak bisa ya. Kalau peniti dan jarum pentul bisa, misalnya pensil ya, daun ya, daun penghapus ini nggak bisa ditarik magnet. Magnet mempunyai kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Walaupun tidak semua logam, ada logam yang tidak bisa ditarik. Ya, lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Ya, ini kita sebut magnet 2, ini adalah magnet 1. Ya. Ya, tandai ujung setiap magnet ya, misalnya A dan B. Ya. Misalnya yang merah A, yang putih B. Dekatkan ujung A dengan magnet 1 dengan ujung A dengan magnet 2, apa yang terjadi? Ya, kalau kutubnya sama, tidak tarik menarik. Ya. Jika kutubnya sama, ya. Yang nomor 3 itu jawabannya jika kutub magnet sama, maka akan tolak menolak. Ya. Dekatkan ujung A di magnet 1 dengan ujung B di magnet 2, apa yang terjadi? Ya, jika kutub magnet berbeda akan tarik menarik. Jika kutub magnet berbeda ya, akan tarik menarik. Ya, nah, kutub magnet itu nanti namanya adalah kutub magnet utara dan selatan. Dekatkan ujung magnet B, magnet 1 dengan ujung A, magnet 2, apa yang terjadi? Ya ini tadi ya jawabannya ya. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2, apa yang terjadi? Sama ya. Jadi kalau senama akan tolak menolak, kalau beda nama akan tarik menarik. Ya, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2, hasil tarik tolak menolak. Menolak. Karena sama-sama ujung A-nya. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2 akan tarik menarik. Ya, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2 akan tarik menarik. Ya, beda ya, tarik menarik. Tetapi ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2 akan tolak menolak. Oke. Sebuah magnet mempunyai 2 ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Ya, kutub magnet berlawanan disebut yang berlawanan. Ya, 2 kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara, biasa disimbolkan U, dan kutub selatan yang biasa disimbolkan S. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka kedua magnet akan tolak menolak. Sebaliknya, jika 2 magnet diletakkan pada kutub yang berbeda, maka kedua magnet tersebut akan tarik menarik. Ya, kita lihat di sini ya, S didekatkan dengan S, maka di sini akan tolak menolak. Ya, U dengan S maka akan tarik menarik. Ya, oke.
Interaksi dua buah magnet misalnya yang didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya tersebut disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Atau gaya magnet ya, gaya tarikan magnet pada logam juga gaya magnet ya. Gaya tarikan magnet pada logam ya adalah gaya magnet ya, atau lebih singkat lagi gaya tarik magnet gitu boleh ya. Gaya magnet disingkat lagi gaya tarik atau tolak magnet, itu boleh ya diartikan gitu. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya untuk pembuatan kompas. Ya, kompas adalah alat yang menunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Karena kutub selatan bumi itu ada di utara. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, kutub selatan magnet bumi itu ada di utara. Ya. Nah, kutub utara magnet bumi ada di selatan. Jadi jarum utara akan menunjuk arah, ya, jarum utara magnet akan menunjuk ke arah utara. Ini jarum utara magnet, ini jarum selatan magnet. Karena ditarik oleh kutub selatan dari magnet bumi. Seperti itu ya. Oke. Dan ini selalu digambar miring seperti ini karena akan selalu ini disebut sudut inklinasi, tidak pas ke utara, tidak pas ke kutub utara. Jadi agak menceng sedikit. Ya. Jadi kutub magnet bumi tidak pas di kutub utara. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara, selatan. Kini bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Ya, siapkan sebuah uang logam, keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Pegang uang logam yang telah kamu siapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Nanti nyangkut di bangunan, uangnya nggak bisa jatuh ya. Apa yang terjadi kalau setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil kegiatanmu. Ya, pada akhirnya akan selalu jatuh ke bawah. Pada akhirnya akan selalu jatuh ke tanah atau ke bawah. Ya, ulangi sebanyak 5 kali ya, selalu, nggak mungkin langsung terbang ke angkasa Anda. Ya, selalu kembali jatuh ke bawah. Ya, seperti ini ya. Dia akan awalnya bergerak ke atas, terus diam sebentar, lalu kembali jatuh ke bawah. Ya. Diskusi bersama kelompokmu hasil dari di atas. Apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Pada akhirnya kembali jatuh ke bawah. Pada akhirnya ya akan kembali jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Nah, mengapa itu terjadi? Karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Tertarik gaya gravitasi bumi. Ya, bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, kapas? Sama, hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya, semua benda yang bermassa ya, dan semua benda memang bermassa ya, pasti akan jatuh ke bumi. Nah, kalau ada yang naik ke atas seperti balon udara itu karena nanti dijelaskan dengan gaya Archimedes. Ya, nanti itu di pelajaran yang lain. Ya, sebenarnya dia tetap ada massanya dan ada kecenderungan untuk jatuh ke bawah, tapi dorongan ke atas lebih kuat. Nah, itu nanti akan kita pelajari saat kita belajar tentang gaya Archimedes. Ya, itu misalnya ada yang bertanya, loh, balon udara atau itu kok bisa naik ke atas? Itu jawabannya. Selanjutnya ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada bapak, ibu guru dan kelompok lain. Nah, uang logam ya yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Ya, bayangkan jika uang logam itu tidak kembali lagi ke bumi, terbang ke luar angkasa, ya, dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Ya, jadi
kita bersyukur ya kita memiliki gaya gravitasi bumi. Jadi kalau saat kita melempar uang ke atas itu akan kembali jatuh ke bumi. Ini casnya mau habis, saya tancapkan dulu. Oke. Mengapa uang logam jatuh kembali ke bumi? Nah, ini pertanyaannya. Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Nah, sebenarnya antara pensil atau batu itu dengan bumi saling tarik-menarik. Ya karena bumi masanya sangat besar, seolah-olah hanya pulpennya yang tertarik atau mungkin batunya yang tarik. Secara konsep itu saling tarik menarik. Nanti kan kita pelajari di SMA kelas 10 gitu. Ya, gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju pusat bumi. Ya, pusat massa bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka semua benda yang kamu lemparkan ke atas dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit kembali ke rumah. Oleh karena itu gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi, ya tidak terbang ke luar angkasa. Nah, contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Ya seperti ini. Ini karena gaya gravitasi. Nah, dulu jatuhnya apel ini yang menyebabkan Newton menemukan hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu ditemukan oleh Newton. Ya, disempurnakan oleh Einstein. Ya, Ya. Nah, Newton menemukan hukum gravitasi itu saat melihat apel jatuh. Maka kalau kita membicarakan gravitasi, ya kita sering menggambarkan apel jatuh ini karena alasan tersebut. Ya, apel jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang di awal tadi kita mempelajari tentang apa? Tentang keragaman budaya, sikap yang harus kita kembangkan terhadap keragaman budaya. Sikap yang harus kita kembangkan agar tetap bersatu dalam keragaman. Yaitu apa? Toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Ya, yang kedua kita belajar tentang gaya magnet. Dan yang ketiga kita belajar tentang gaya gravitasi. Apa manfaat dari gaya magnet? Gaya magnet bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk bel listrik. Untuk telepon, untuk hiasan kulkas. Bahkan generator listrik juga menggunakan gaya magnet, generator listrik, kereta api listrik. Ya, kereta api listrik memang menggunakan listrik, tetapi dirubah menjadi magnet. Jadi magnet dan listrik itu seperti yin dan yang gitu ya, selalu saling melingkupi. Di mana ada magnet selalu ada listrik, di mana ada listrik selalu ada magnet ya. Jadi kayak saling kejar-kejaran gitu ya. Persis seperti logonya yin dan yang. Apa maksud dari gaya gravitasi? Gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa. Ya, memiliki massa. Ya,
Kalau gaya gravitasi bumi, ya ini secara umum gaya gravitasi ya. Kalau gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik menuju pusat bumi. Ya, tarik pada semua benda menuju pusat bumi. Jadi ini adalah gaya gravitasi secara umum, ya. Yang atas, yang bawah adalah gaya gravitasi secara khusus, yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya tarik pada semua benda menuju pusat bumi, ya. Gaya tarik pada semua benda menuju pusat bumi. Ya. Apakah balon udara itu ada gaya gravitasinya? Ada. Ya, termasuk balon udara ya, dalam kurung termasuk balon terbang atau balon udara. Ya. Dia memiliki gaya gravitasi, tapi dia ada dorongan ke atas yang melebihi gaya gravitasi tersebut sehingga dia akan terbang ke atas. Ya. Mungkin ada yang tanya, ya. Identifikasilah benda-benda di rumahmu agar dapat ditarik oleh magnet. Lakukan percobaan bersama orang tuamu. Benda-benda di rumahku yang dapat ditarik magnet, ya. Kita bisa melihat misalnya paku, ya, jarum pentul, peniti, sendok, ya, pintu kulkas, gunting, pisau, dan masih banyak lagi ya. Banyak sekali benda di rumah kita yang terbuat dari logam. Oke, untuk video di segmen ini cukup dulu. Kita nanti akan lanjutkan di pembelajaran 2 di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.